Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cahya Faki dari kelas 4C dengan NIM 6670220088. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan antara negara Arab Saudi dengan negara Vietnam. Membandingkan negara satu dengan negara lainnya menjadi urgensi tersendiri dalam memperluas pemahaman kita mengenai sistem politik, pemerintahan, sosial, dan budaya suatu negara di dunia. Halo semuanya, mungkin sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Nama saya Bunga Cahya Faki dari kelas 4C. Yang saya buat kali ini akan membahas mengenai komparasi antara negara Vietnam dengan negara Arab Saudi. Saya juga sudah memberikan perkenalan di awal video bahwasanya Arab Saudi dan Vietnam itu merupakan negara yang memang memiliki perbedaan cukup signifikan. Selaras dengan yang saya kemukakan di awal video bahwasanya memang Arab Saudi dan Vietnam ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Arab Saudi merupakan negara Timur Tengah, sedangkan Vietnam merupakan salah satu negara Asia. Tanpa berlama-lama lagi, di sini saya akan memulai pembahasan saya mengenai komparasi antara negara Arab Saudi dengan Vietnam dengan memulainya melalui pembahasan negara Arab Saudi. Sebelum beralih ke sistem pemerintahan Arab Saudi, saya akan membahas sekilas mengenai sejarah negara Arab Saudi. Arab Saudi yang kita kenal selama ini sebagai negara pengekspor minyak bumi terbesar di dunia itu terbentuk pada tanggal 23 September tahun 1932. Sebetulnya, apabila kita menelisik lebih lanjut mengenai sejarah negara Arab Saudi itu sudah terbentuk sejak tahun 1726. Saudi sebagai negara juga tidak dilatar belakangi oleh penjajahan, melainkan Arab Saudi itu terbentuk karena dinastinya sendiri. Dalam artian, Arab Saudi ini sudah terbentuk berdasarkan kepemimpinan wilayahnya sendiri. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua bahwasanya Arab Saudi ini merupakan negara yang kaya akan minyak bumi. Hal tersebut menjadikan Arab Saudi ini sebagai negara dengan perekonomian yang sangat memadai. Kemajuan ekonominya tersebut tentu penting bagi kita semua untuk kemudian mempelajari sebetulnya apa sih sistem pemerintahan yang dianut oleh Arab Saudi. Nah, sistem pemerintahan yang dianut Arab Saudi itu adalah sistem pemerintahan Islam. Nah, selanjutnya dengan sistem pemerintahan tersebut, kekuasaan di Arab Saudi itu dipegang oleh raja, sehingga di sini Arab Saudi itu merupakan negara monarki. Sistem pemerintahan dengan merujuk pada hukum-hukum Al-Quran, Arab Saudi juga merupakan negara dengan sistem pemerintahan presidensil, di mana di sini raja tidak hanya bertindak sebagai kepala negara. Melainkan juga sebagai perdana menteri dan juga sebagai panglima tertinggi dalam angkatan perang. Nah, sistem atau mekanisme parlemen di Arab Saudi itu sendiri itu berbasiskan satu kamar atau unikameral, sehingga dalam parlemen Arab Saudi itu tidak terdapat majelis tinggi dan majelis rendah. Nah, sebagai negara dengan sistem monarki absolut, Arab Saudi ini tidak memiliki partai politik, sehingga tidak terdapat sistem kepartaian dalam pemerintahannya. Dalam hal ini juga menjelaskan bahwasanya di Arab Saudi itu tidak terdapat pemilihan umum seperti layaknya negara demokrasi. Nah, untuk lembaganya sendiri di Arab Saudi itu, lembaga yudikatif itu terdapat yang namanya Mahkamah Umum dan juga Mahkamah Khusus. Untuk sistem peradilannya sendiri, dalam sistem peradilannya sendiri itu terdapat Mahkamah Syariah yang bertugas untuk memberikan pengadilan atas hukum-hukum atau kasus-kasus mengenai pidana dan juga perdata. Sistem peradilan yang selanjutnya itu disebut sebagai fatwa atau lembaga fatwa. Nah, lembaga fatwa ini bertugas untuk memberikan atau memutuskan peradilan mengenai masalah-masalah yang bersifat umum dan juga masalah mengenai politik luar negeri ataupun politik dalam negeri itu sendiri. Membahas mengenai sistem pemerintahan Arab Saudi, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai nilai-nilai sosial dan budaya di Arab Saudi. Nah, masyarakat atau warga negara Arab Saudi itu sangat mengutamakan kesukuan dan juga kekeluargaan. Nilai-nilai kesukuan itu di atas nilai-nilai pribadi, dan juga nilai-nilai kekeluargaan itu sangat dijunjung tinggi kehormatannya. Salah satu hal yang menarik mengenai nilai sosial di Arab Saudi itu adalah bagaimana cara mereka memperlakukan tamu. Jadi, masyarakat atau warga negara Arab Saudi itu punya perlakuan yang sangat khusus dan juga spesial kepada tamu.
Mereka memperlakukan tamu secara khusus dan juga menganggap bahwasannya seorang tamu itu harus dilayani dengan sepenuh hati dan juga dijaga dengan seluruh nyawa yang mereka miliki. Nah, salah satu hal menarik lainnya dalam nilai sosial masyarakat di Arab Saudi itu adalah bahwasannya ternyata untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama masyarakat Arab Saudi itu mereka cenderung menggunakan bahasa atau ekspresi komunikasi yang cenderung basa-basi. Nilai ini disebut juga sebagai nilai mujamalah. Adat dan tradisi juga sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sosial di Arab Saudi. Selaras dengan nilai-nilai kekeluargaan tadi, tradisi juga menjadi sebuah aspek penting yang mengikat hubungan kekeluargaan dalam kehidupan sosial di Arab Saudi. Berkumpul dalam acara-acara penting seperti pernikahan, pesta, dan semacamnya merupakan sebuah ikatan kekeluargaan yang dijalin kuat dalam tradisi di Arab Saudi. Berbicara mengenai nilai sosial di Arab Saudi, tentunya kita tidak dapat melupakan bahwasanya Arab Saudi ini merupakan negara Islam. Nah, dalam hal ini, aspek-aspek atau nilai-nilai penting mengenai Islam itu sangat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Arab Saudi. Mereka menjadikan nilai-nilai dan hukum-hukum Islam itu sebagai bagian integral dalam kehidupan mereka. Di bidang pekerjaan atau perekonomian, warga negara Arab Saudi itu banyak menggantungkan nasib mereka pada minyak bumi. Sesuai dengan yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya memang Arab Saudi itu merupakan negara yang sangat besar potensi minyak buminya. Nah, akan tetapi berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah Arab Saudi itu ternyata sedang mencoba untuk menghilangkan ketergantungan masyarakat terhadap minyak bumi. Nah, teman-teman, salah satu hal penting yang perlu diketahui dari nilai-nilai sosial yang sudah saya kemukakan tadi, Arab Saudi juga mulai mengalami pergeseran terhadap nilai-nilai sosial yang sebelumnya memang cukup kuat dalam negaranya. Nah, salah satu hal penting yang perlu diketahui dari nilai-nilai sosial Arab Saudi yang sudah saya kemukakan tadi, misalnya memang Arab Saudi pun juga tidak dapat terlepas dari perubahan sosial. Meskipun nilai-nilai Islam dan juga nilai-nilai kekeluargaan atau tradisi yang dianutnya cukup kuat, akan tetapi hal tersebut tetap menjadikan perubahan masuk ke dalam negara Arab Saudi sehingga terjadi beberapa pergeseran dalam kehidupan sosial bermasyarakat mereka. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai budaya di Arab Saudi yang tidak kalah menarik dari nilai-nilai sosial di Arab Saudi itu sendiri. Nah, berbicara mengenai budaya, mungkin di Indonesia sendiri kita semua sudah tidak asing dengan yang namanya karya kaligrafi. Nah, kaligrafi sendiri itu merupakan salah satu budaya yang diadopsi di Indonesia yang berasal dari Arab Saudi. Nah, berikutnya budaya selanjutnya di Arab Saudi juga sangat memperhatikan pakaian, yang mana pakaian ini mencerminkan nilai-nilai konservatif dan tradisional dari negara Arab Saudi. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki itu umumnya menggunakan jubah panjang. Umumnya celana pendek itu tidak digunakan di Arab Saudi. Adapun jika menggunakan celana pendek bagi pria, maka celana tersebut harus berada di bawah lutut atau menutupi lutut. Nah, mungkin sudah banyak dibahas ya di Arab Saudi bahwasanya memang nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi di Arab Saudi ini memang cukup kental. Nah, di sini Arab Saudi juga dalam hal budaya pernikahan itu masih menerapkan budaya menikah dengan sesama saudara loh teman-teman. Hal ini umumnya memperhatikan persepupuan dalam suatu keluarga dan hal tersebut sangat lumrah dilakukan di Arab Saudi. Nah, selanjutnya yang tidak kalah menarik mengenai budaya di Arab Saudi adalah mengenai makanan dan juga minumannya. Arab Saudi itu sangat terkenal dengan masyarakatnya yang memang menyukai olahan daging. Sehingga umumnya makanan-makanan di Arab Saudi itu merupakan olahan-olahan daging seperti daging kambing, sapi, dan juga unta. Minuman di Arab Saudi yang memang memiliki nilai budaya tersendiri itu adalah kopi. Arab Saudi terkenal dengan kopi atau biji kopinya yang disebut dengan biji kopi Arabica. Umumnya kopi juga diminum atau dikonsumsi ketika masyarakat di Arab Saudi itu saling berkumpul ataupun bersantai. Makanan dan minuman, kesenian di Arab Saudi selain kaligrafi juga terdapat yang namanya seni henna. Seni henna juga mungkin sangat awam di Indonesia atau sangat kita kenal di Indonesia bahwasanya henna itu adalah sebuah seni melukis di atas kulit yang umumnya digunakan ketika acara-acara penting seperti pernikahan. Dan sabel juga menjadi sebuah tarian yang menggambarkan atau mencirikan budaya di Arab Saudi. Nah, tarian ini juga sering ditampilkan pada acara-acara penting atau acara-acara khusus tertentu. Saudi juga memiliki banyak festival yang dirayakan. Salah satunya itu adalah Festival Jenadriyah. Festival ini menampilkan seni-seni dan budaya-budaya lokal di Arab Saudi. Kemudian terdapat juga Hari Nasional atau Hari Perayaan Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 September. Dalam peringatan ini terdapat banyak pertunjukan yang ditampilkan. Selain itu juga ada kembang api serta perayaan-perayaan lainnya yang mengikuti. Sudah pembahasan saya mengenai Arab Saudi. Saya akan beralih ke negara Vietnam. Pertama-tama kita akan membahas mengenai sejarah negara Vietnam terlebih dahulu. Vietnam sendiri itu berbeda dengan Arab Saudi.
yang mana Arab Saudi itu merupakan negara yang terbentuk atas wilayah dinastinya sendiri, sementara itu Vietnam merupakan negara yang terbentuk karena adanya penjajahan. Maka dari itu kita juga tidak dapat lupa bahwasannya negara Vietnam itu merupakan salah satu negara yang tergabung dalam organisasi internasional bersama Indonesia, yaitu ASEAN. Untuk sistem pemerintahannya sendiri, Vietnam itu menganut sistem pemerintahan Republik Sosialis. Nah, untuk Vietnam sendiri itu memiliki komparasi atau perbedaan dengan Arab Saudi. Jika Arab Saudi menganut sistem presidensil, maka Vietnam itu tidak. Mana dalam hal ini Vietnam sendiri memang dipimpin oleh seorang presiden. Akan tetapi presiden hanya bertugas sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya itu dipegang oleh Perdana Menteri. Nah, Vietnam sendiri itu menganut sistem kepartaian tunggal. Jadi, apabila di Arab Saudi itu tidak terdapat partai politik, maka di Vietnam itu terdapat partai politik. Akan tetapi, hanya terdapat satu partai politik yang menginisiasi atau mendominasi pemerintahan di Vietnam. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik Vietnam yang merupakan negara berbasiskan sosialis. Vietnam sendiri memperingati hari kemerdekaannya setiap tanggal 2 September. Berada partai politik itu sendiri, di Vietnam itu terdapat yang namanya pemilihan umum. Di Vietnam sendiri, masyarakat itu diberikan hak memilih pada saat usia mereka menginjak 18 tahun. Nah, untuk sistem parlemennya sendiri, Vietnam itu sama seperti Arab Saudi, yaitu menggunakan atau menerapkan sistem parlemen unikameral atau satu kamar. Dalam parlemen yang unikameral tersebut terdapat satu lembaga negara di Vietnam yang bertugas untuk membuat atau merumuskan undang-undang. Lembaga negara ini disebut sebagai National Assembly, yang memiliki fungsi sama seperti DPR RI di Indonesia, yaitu pembuatan legislasi, pengawasan, dan juga pembuatan kebijakan luar negeri. Nah, untuk lembaga peradilan sendiri, yang pertama di Vietnam itu terdapat Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam sektor peradilan di Vietnam, dan yang kedua itu ada Pengadilan Tinggi Rakyat, yang mana dalam hal ini Pengadilan Tinggi Rakyat itu bertugas untuk mengatasi kasus-kasus yang lebih kompleks dan berada di bawah Mahkamah Agung. Selanjutnya itu ada Pengadilan tingkat provinsi. Jadi setiap provinsi yang tersebar di Vietnam itu memiliki lembaga peradilannya tersendiri untuk kemudian mengatasi kasus-kasus yang memang berada di provinsi. Selanjutnya, setelah provinsi, tingkatan yang lebih bawahnya lagi itu ada pengadilan di tingkat distrik. Jadi pengadilan di tingkat distrik ini tentunya untuk mengatasi kasus-kasus yang memang berada pada aras lokal. Yang terakhir itu terdapat pengadilan militer yang bertugas untuk mengadili kasus-kasus yang bersifat kemiliteran berkenaan dengan keamanan nasional negara Vietnam itu sendiri. Mengenai sistem pemerintahan di Vietnam, maka selanjutnya kita akan beralih pada pembahasan mengenai nilai sosial dan budaya di Vietnam. Vietnam rupanya memiliki kemiripan dengan nilai-nilai di Arab Saudi. Pertama adalah aspek kekeluargaan. Kekeluargaan menjadi sebuah aspek yang sangat diutamakan di negara Vietnam. Dalam hal ini, kekeluargaan memainkan peran yang cukup sentral dalam kehidupan sosial dan masyarakat di negara Vietnam. Hal tersebut cukup mirip jika kita bandingkan dengan negara Arab Saudi, di mana di Arab Saudi pun nilai-nilai kekeluargaan itu sangat dihormati atau dijunjung tinggi. Aspek nilai sosial di Vietnam itu juga memperhatikan atau sangat menjunjung tinggi yang namanya tradisi, memelihara kebudayaan dan juga melestarikan kebudayaan di Vietnam. Adat istiadat dalam kehidupan sosial bermasyarakat di Vietnam itu sangat dihormati. Salah satunya itu adalah Festival Imlek, karena pada Festival Tahun Baru Imlek ini sebagai sebuah peringatan hari raya juga menjadi sebuah perayaan tradisional yang menjadi momen penting dalam kehidupan sosial di negara Vietnam. Nah, selanjutnya masyarakat di Vietnam juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur. Dengan aspek tradisi yang memang masih kuat di Vietnam, masyarakat Vietnam juga punya kehormatan yang tinggi terhadap nilai-nilai leluhur. Tentunya hal tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari aspek tradisi itu sendiri. Jadi negara Vietnam juga melibatkan 54 suku etnis, yang umumnya suku dan etnis tersebut itu banyak tinggal di wilayah dataran rendah. Nah, untuk aspek ekonomi dan pekerjaan, masyarakat di Vietnam itu banyak bekerja sebagai petani, mana pusat pertanian yang menjadi aspek perekonomian negara Vietnam itu bertempat di Sungai Merah dan juga Sungai Mekong. Nah, itu dia teman-teman semua nilai-nilai sosial yang memang berada di negara Vietnam. Nah, itu dia teman-teman nilai-nilai sosial yang memang banyak diterapkan di negara Vietnam. Banyaknya nilai-nilai tersebut juga memang memiliki kemiripan dengan negara Arab Saudi. Contohnya seperti nilai-nilai kekeluargaan dan juga adat istiadat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Arab Saudi ataupun masyarakat Vietnam. Nah, setelah selesai membahas nilai-nilai sosial di negara Vietnam, maka kita akan beralih mengenai pembahasan tentang budaya-budaya yang ada di Vietnam. Tentunya hal ini juga tidak kalah menarik dengan budaya-budaya yang terdapat di Arab Saudi. Nah, budaya di Vietnam itu adalah pakaian tradisionalnya. Mungkin sama seperti di Indonesia, bahwasanya di
Vietnam pun terdapat pakaian tradisional yang kerap digunakan pada acara-acara khusus. Nah, beberapa pakaian tersebut yang memang sering digunakan oleh masyarakat Vietnam, yang pertama itu ada Áo Dai. Áo Dai ini merupakan pakaian yang secara khusus digunakan untuk perempuan dari kalangan pelajar. Yang selanjutnya itu ada Ao Baba, merupakan pakaian tradisional atau pakaian kampung yang umumnya bisa digunakan oleh laki-laki dan perempuan. Dan yang selanjutnya terdapat AOT. AOT ini umumnya digunakan untuk pengantin laki-laki. Nilai budaya lainnya di Vietnam adalah masyarakat di Vietnam itu rata-rata tidak memiliki agama. Tidak dapat dilepaskan dari karakteristik atau nilai-nilai pemerintahan yang memang diterapkan di Vietnam, yakni sistem nilai komunis. Sehingga banyak warga negara Vietnam itu yang memang tidak berlandaskan pada agama tertentu. Vietnam juga banyak melangsungkan festival-festival seperti Festival Tahun Baru Imlek sendiri yang sudah saya kemukakan tadi. Kemudian ada Festival Tanglung, dan juga terdapat yang namanya Festival Bulan Purnama. Untuk budaya dalam lingkup kesenian sendiri, di Vietnam itu terdapat banyak sekali kesenian-kesenian seperti lukisan, patung, dan juga lukisan yang memang ditampilkan di dinding. Nah teman-teman, selesai sudah pembahasan saya mengenai sistem pemerintahan, sistem kepartaian, nilai, dan sosial budaya antara Arab Saudi dan juga Vietnam. Nah di sini saya akan memberikan kesimpulan atau penjelasan singkat dari kedua negara tersebut. Jika mengacu pada seluruh penjelasan yang sudah saya kemukakan, maka dapat disimpulkan bahwasannya antara Vietnam dan juga Arab Saudi itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dari sistem pemerintahannya. Seperti dapat kita lihat bahwasannya Arab Saudi itu merupakan negara monarki, sedangkan Vietnam itu merupakan negara republik sosialis. Selain itu, di Arab Saudi juga tidak terdapat partai politik, sementara di Vietnam itu terdapat partai politik dan juga terdapat pemilu. Secara kebudayaan, Arab Saudi dan Vietnam memiliki perbedaan yang juga cukup mendasari. Akan tetapi, antara Arab Saudi dan juga Vietnam itu memiliki kebudayaan yang sangat menarik. Pun kedua negara ini juga terus berusaha untuk melestarikan kebudayaan-kebudayaan mereka melalui caranya masing-masing. Meskipun memiliki signifikansi yang cukup berbeda dari sistem pemerintahan, akan tetapi antara negara Vietnam dan juga Arab Saudi itu memiliki kemiripan dalam hal nilai sosial. Untuk betul mengakhiri video ini, izinkan saya untuk meminta maaf atas kurang dan lebihnya video yang sudah saya tampilkan. Saya harap video ini juga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Bunga Cahaya Fakih pamit undur diri dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.